Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Malka Media. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share ke semua akun media sosialmu. Dalam video ini, kita akan membahas tentang bab 4, yaitu pengamalan sholat sunnah. Bab 4 ini sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sholat sunnah berjamaah atau munfarid, sholat sunnah berjamaah, dan sholat sunnah munfarid. Dalam video ini, kita akan membahas tentang bagian yang pertama, yaitu sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Ada beberapa sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri atau munfarid, yaitu sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tarawih dan witir, dan sholat sunnah tasbih. Kita mulai dari sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah terbit matahari sampai menjelang masuk waktu zuhur. Afdolnya dilakukan pada pagi hari pada saat matahari sedang naik, kira-kira pada jam 9 waktu Indonesia. Sholat duha lebih dikenal dengan sholat sunnah untuk memohon rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu pelaksanaan sholat duha. Waktu pelaksanaan sholat duha dilakukan setelah beberapa jam sejak matahari terbit atau naik hingga condong ke barat. Waktu melaksanakan sholat duha di Indonesia terbentang selama beberapa jam setelah 20 menit matahari terbit hingga 15 menit sebelum waktu zuhur. Terdapat waktu terbaik mengerjakan sholat duha, yaitu di waktu seperempat siang atau di waktu akhir. Hal ini ditandai dengan keadaan yang semakin panas. Niat sholat duha adalah usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Tata cara sholat duha. Tata cara mengerjakan sholat duha sebetulnya sama dengan sholat sunnah lain pada umumnya, yaitu 2 rakaat dan 1 salam. Perbedaan tata cara sholat duha dari sholat-sholat sunnah lainnya terletak pada niat, doa, dan waktunya. Sholat duha dilakukan minimal 2 rakaat, namun terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Pernah juga beliau mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Fadilah atau kelebihan sholat duha. Wajah terlihat lebih bercahaya dan awet muda. Dimudahkan segala urusan, menyehatkan jantung dan ginjal. Sholat duha sebagai sedekah, melancarkan peredaran darah. Kita lanjut ke sholat sunnah tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari dan dilaksanakan sesudah tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Niat sholat sunnah tahajud.
Niat sholat sunnah tahajud adalah usolli sunnatat tahajjudi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Waktu sholat sunnah tahajud. Dalam mengerjakan sholat tahajud, waktu yang paling utama untuk dikerjakan adalah di waktu sepertiga malam terakhir dan dilakukan setelah bangun tidur di malam hari. Keutamaan sholat sunnah tahajud. Yang pertama, pembuka pintu surga, menepis kegundahan dalam jiwa, mendatangkan kemuliaan dan kewibawaan, penghapus dosa, dan menjaga kesehatan tubuh. Kita lanjut ke pembahasan tentang sholat sunnah tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah malam pada bulan Ramadan dan dikerjakan sesudah sholat isya hingga fajar atau sebelum datangnya waktu sholat subuh. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, berkata, Rasulullah selalu mengerjakan sholat malam pada waktu antara selesai sholat isya hingga fajar sebanyak 11 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, untuk sholat witir bisa dikerjakan dengan 2 rakaat, kemudian dilanjutkan 1 rakaat atau 3 rakaat sekaligus. Pada dasarnya, sholat witir merupakan sholat yang dilakukan dengan bilangan ganjil, yaitu 1 rakaat, 3 rakaat, dan seterusnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, witir itu adalah hak setiap muslim. Siapa yang lebih suka witir 5 rakaat, maka kerjakanlah. Dan barang siapa yang lebih suka witir 1 rakaat, maka kerjakanlah. Hadis sahih riwayat Abu Daud 1212 dan An-Nasai 1693. Adapun niat sholat sunnah tarawih adalah usolli sunnatat tarawihi rok'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mengerjakan sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat sholat sunnah witir 1 rakaat adalah usolli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Niat sholat sunnah witir 2 rakaat adalah usolli sunnatal witri rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat sunnah witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, sholat sunnah tasbih. Sholat tasbih adalah sholat 4 rakaat yang sepanjang sholat tersebut seseorang mengucapkan kalimat tasbih sebanyak 300 kali. Sholat tasbih dapat dikerjakan pada siang atau malam hari. Sholat ini dianjurkan untuk dikerjakan paling tidak sekali dalam seumur hidup. Jumlah tasbih dalam rakaat sholat tasbih. Dalam setiap gerakan sholat tasbih, ada beberapa posisi yang disunahkan untuk membaca tasbih. Berikut keterangannya. Setelah surah Al-Fatihah dan surah pendek, masih dalam posisi berdiri, membaca 15 kali tasbih.
Setelah tasbih ruku, kemudian membaca tasbih 10 kali, kemudian setelah i'tidal membaca tasbih 10 kali, setelah tasbih sujud pertama sebanyak 10 kali, setelah duduk di antara dua sujud sebanyak 10 kali tasbih, setelah tasbih sujud kedua sebanyak 10 kali bacaan tasbih, setelah duduk istirahat sebelum berdiri atau sebelum rakaat baru sebanyak 10 kali tasbih. Jadi apabila dijumlahkan dalam satu rakaat kita membaca 75 kali bacaan tasbih. Sedangkan dalam 4 rakaat akan berjumlah 300 kali sholat tasbih. Kita lanjutkan ke niat sholat tasbih. Niat sholat tasbih adalah usolli sunnatat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaan tasbih. Bacaan tasbih adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.